Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketaatan kepada syariat mesti berwujud kecintaan kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku, agama diturunkan oleh Allah untuk kepentingan manusia, agar manusia bisa hidup damai, nyaman, bahagia, ya tidak hanya di dunia ini, tetapi lebih-lebih bahagia dan nyaman di kehidupan kelak di akhirat. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal dan sulit dinalar dengan logika yang normal jika kemudian kita melihat ada orang yang mengaku beragama tertentu tetapi ia menebar bahaya bagi manusia dan kemanusiaan. Sangat sulit dimengerti jika ada orang yang membunuh orang lain, mengebom manusia yang lain, menghancurkan tempat ibadah agama tertentu, memerangi manusia yang lain. Kemudian pelakunya muncul dengan membawa ayat-ayat atau teks-teks keagamaan untuk melegitimasi tindakan yang mereka lakukan itu. Gus Dur termasuk salah satu tokoh penting di Indonesia, termasuk di dunia, yang sangat menekankan akan pentingnya menjaga, merawat, melayani, termasuk menjunjung kemanusiaan secara umum. Maka apapun yang dilakukan manusia, jika hal itu merugikan dan membahayakan manusia yang lain, atau akan memberangus nilai-nilai luhur kemanusiaan, meskipun itu mengatasnamakan Tuhan, menurut Gus Dur harus dicegah, dilawan, bahkan harus digagalkan. Ini sebabnya kita melihat bahwa Gus Dur itu selalu menegaskan bahwa kemanusiaan mesti mendapatkan tempat yang istimewa dalam kehidupan ini. Apapun agama yang dianut, kemanusiaan harus dijunjung tinggi. Maka beliau pernah mengatakan, walaupun atas nama agama termasuk Islam, setiap kegiatan yang menyebabkan kegiatan kemanusiaan mengalami kemunduran haruslah dihilangkan. Jadi dalam pandangan Gus Dur, agama mesti mewujud dalam bentuk konkret, yaitu mencintai manusia, mencintai sesama. Jadi kata kecintaan terhadap sesama manusia itu mestinya menjadi roh bagi sikap keberagaman kita. Sebab dari cinta inilah kemudian akan berkembang suatu hubungan yang indah dan harmonis di antara sesama manusia. Wujud konkret cinta pada manusia yang lain bisa sangat beragam. Wujudnya bisa sangat ya, banyak, sesuai dengan status, jabatan, dan profesi yang kita jalani. Jika kebetulan kita menjadi orang yang kaya, banyak uang misalnya, kecintaan ini bisa berwujud dengan cara membantu orang yang sedang membutuhkan. Jika kita kebetulan menjadi pejabat misalnya, kecintaan kepada manusia ini bisa berwujud dengan cara dalam bentuk pelayanan nyata bagi semua masyarakat. Misalnya membantu memudahkan izin perusahaan, memudahkan izin lembaga pendidikan, izin ini dan itu dan lain-lain yang sering sekali dalam kehidupan ini sangat sulit untuk didapatkan. Padahal untuk melakukan kebaikan izinnya masih jelimet. Jika kebetulan kita adalah seorang guru, ya kecintaan ini berwujud dengan cara mengajar dan membimbing murid-murid kita sepenuh hati dan jiwa. Menegur mereka jika salah, mengapresiasi mereka, kreativitas mereka, memberikan reward jika mereka berprestasi, atau memberikan punishment jika mereka melakukan kesalahan. Tentunya harus dilakukan dengan standar dan dosis yang tepat. Jika kebetulan kita adalah orang tua, ayah dan ibu bagi anak-anak, kecintaan kita terhadap mereka bisa diwujudkan dengan cara mendidik anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, membimbing mereka ke jalan Allah, memenuhi kebutuhan hidup mereka secara baik, memilihkan tempat belajar yang baik, dan hal-hal lain yang mengarahkan mereka pada kebaikan, baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah juga sering menekankan pentingnya mencintai dan menyayangi manusia yang lain, bahkan terhadap makhluk Allah semuanya, tidak hanya manusia, hewan-hewan dan makhluk Allah yang lain yang
tidak berakar. Misalnya salah satu sabda beliau bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang sayang akan disayang oleh Allah, oleh yang penyayang. Oleh karena itu sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Hadis ini mengandung pesan yang sangat jelas bahwa kasih sayang ini mestinya menjadi sifat dasar kita sebagai manusia. Menyayangi orang lain, menyayangi semua makhluk Allah yang ada di bumi. Dari sini kita bisa melihat bahwa keberadaan agama menjadi tidak berfungsi jika tidak bermanfaat bagi manusia yang lain, bagi pemeluk agama yang lain, termasuk pemeluk agama itu sendiri. Dengan demikian sangat naif jika peran dan fungsi agama yang sangat mulia ini tercoreng oleh sikap para pemeluk agama yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu juga Gus Dur pernah mengatakan dalam kesempatan yang lain, agama jangan jauh dari kemanusiaan. Tuhan menghormati kemanusiaan. Beliau juga pernah menyatakan dalam buku yang ditulis oleh beliau, Tuhan tak perlu dibela, Tuhan tak perlu dibela. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka kian tinggi pula martabat agama itu sendiri. Jadi intinya semua yang kita lakukan seyogyanya tidak mengganggu manusia yang lain. Tentunya dengan catatan bahwa selama mereka masih berada dalam garis yang benar. Sebab terkadang sesuatu yang kita lakukan yang diniatkan untuk kebaikan manusia mesti dilaksanakan dengan mengganggu kenyamanan manusia yang lain. Misalnya ada orang yang sudah nyaman menjadi bos kejahatan, bos perampok, bos menjadi ketua geng yang membuat kerusakan, mafia narkoba misalnya. Dan dia sudah lama berkuasa dalam hal itu. Dia sudah nyaman dalam hal itu. Kita lalu hadir untuk menyelamatkan manusia yang lebih banyak dengan memberikan ketidaknyamanan kepada kelompok-kelompok yang tidak. Jadi kalaupun kita memberikan ketidaknyamanan dalam tanda petik kepada mereka, ini kita harus melakukannya dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan didasarkan pada rasa dendam, rasa iri karena kita tidak kebahagiaan dari apa yang mereka rampok misalnya, ternyata kita iri. Jadi tetap kata kuncinya adalah cinta dan kasih sayang. Saat anak kita misalnya melakukan hal yang menjengkelkan dan melanggar aturan, kita mesti menghukumnya. Tapi hukuman itu diberikan atas dasar cinta, bukan atas dasar karena kita membenci mereka, bukan marah dan lain-lain. Saat murid kita tidak mengerjakan tugas, kita mesti memberikan sanksi dan hukuman kepada mereka. Tetapi sanksi dan hukuman tersebut mesti diberikan atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar karena kita marah atau jengkel kepada mereka. Karena semua sifat kemarahan, semua sifat kejengkelan mesti melahirkan hal-hal yang negatif, baik pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Jadi suatu tindakan yang dilakukan atas dasar marah dan jengkel akan berakibat negatif. Karena memang tidak bersumber dari hati yang ikhlas, yang baik, yang bersih. Ia bersumber dari hati yang sedang kotor, hati yang sedang panas. Hukuman dan sanksi yang diberikan biasanya akan lebih berat, lebih kasar, lebih pedas, dan lebih tidak manusiawi jika dasarnya adalah karena kebencian, karena marah. Jadi dia memberikan hukuman kepada mahasiswa, kepada muridnya, kepada anak-anaknya tidak didasarkan cinta. Dengan demikian kita bisa melihat sejarah, misalnya ketika dalam suatu peperangan Sayyidina Ali sudah siap memenggal kepala musuh yang sudah terjungkal, lalu musuh itu meludahi wajah Sayyidina Ali. Beliau mengurungkan pemenggalan kepala tersebut. Sebab ia khawatir jika terpaksa dilakukan pemenggalan, maka dia melakukannya bukan atas dasar karena Allah, tetapi karena dasar kemarahan. Bukan karena benci sebagai musuh Islam, tapi dia benci karena diludahi. Nah itu sebabnya beliau mengurungkan untuk membunuh orang tersebut.
Ini amat berbeda dengan membunuh musuh atas dasar marah, apalagi dendam dengan menumpas musuh atau menghancurkan mereka dengan cara yang semena-mena. Itu sebabnya juga Rasulullah melarang seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara jika ia sedang marah. Karena dengan marah berarti pikirannya menjadi tidak normal, logikanya menjadi kacau, hatinya menjadi tidak bersih ketika dia memutuskan perkara. Misalnya perkara biasanya hanya 5 tahun, nanti karena marah dan dicampur dengan hal-hal lain di luar perkara yang sedang dijalani oleh si terdakwa, maka hukuman yang diberikan bisa menjadi naik. Jadi kemarahan yang di dalamnya memang tersimpan juga rasa kebencian merupakan hal yang mendapatkan penekanan tinggi dalam Islam untuk dijauhi, untuk dihindari atau dikendalikan sebaik mungkin. Ketika ada seorang laki-laki datang menghadap Rasul dari berbagai arah, pertama menghadap dari arah depan, dari arah kanan, dari arah belakang, dan lain-lain, orang itu menanyakan, "Mad-din, apa esensi agama itu wahai Rasul?" Beliau pada akhirnya menjawab, "Ad-dinu husnul khuluq." Agama adalah akhlak yang baik. Saat dia tetap memaksa pada kesempatan yang lain datang dari arah belakang dan menanyakan hal yang sama, "Mad-dinu, apa itu agama ya Rasul?" Beliau lalu menjawab, menoleh kepada orang itu, adalah Allah taghdab. Kau tidak marah. Tetapi tentu bukan berarti kita tidak boleh marah. Hanya saja jika kita hendak marah, maka setidaknya memenuhi 3 syarat. Marah pada saat yang tepat, marah dengan cara yang tepat, dan marah pada orang yang tepat. Maka sebagai orang yang mengaku beragama, bersyariat dengan syariat Allah, bersyariat dengan mengikuti perintah Rasulullah, cinta dan kasih sayang mesti menyertai semua tindakan yang kita lakukan. Semakin murni cinta dan kasih sayang, niscaya kian baik dampak yang ditimbulkan. Semakin suci cinta dan kasih sayang, semakin besar manfaat yang bisa kita rasakan, baik untuk diri kita sendiri termasuk juga untuk orang lain. Ini saya kira penjelasan sederhana dari hikmah Gus Dur tentang kasih sayang. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu menjernihkan hati dan pikiran kita sehingga kita terbimbing dalam cahaya petunjuknya, dalam cahaya kasih sayang dan rahmatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.